Oke guys, pada kesempatan kali ini itu ada jam tangan tua klasik ya, ini gitu original. Ini sudah nggak produksi lagi, namun untuk sekarang itu kurang lebih harga barunya antara 8 hingga 11 juta gitu. Nah ini saya dikasih uang 1 juta untuk memperbaiki jam tangan ini gitu. Entah diapain karena sudah dibawa kemana-mana nggak bisa gitu. Kondisinya udah kayak gini guys ya, gitu ya udah. Tapi saya lihat ini kondisinya udah seperti ini. Ini tombolnya udah mati, mesinnya tidak tahu seperti apa juga kerusakannya ini. Namun ini adalah kenangan dari kakeknya, katanya dulu seorang pejuang Belanda gitu, zaman Belanda gitu. Oke, langsung saja kita coba ini dulu ya. Kalau otomatis sama jam baterai sih, kalau saya mending jam baterai gitu. Misalkan otomatis kayak gini ya. Nah ini jam otomatis seperti ini itu kalau misalkan kita perbaiki ya bisa, namun nanti cepat atau lambat karena kondisinya sudah usang semua itu akan kembali ke posisi semula lagi guys, kembali rusak. Rambutnya bisa sih. Oke, karena ini nggak bisa dicabut ini guys, parah rusaknya ini. Aduh, ini nggak bisa dicabut. Ini knopnya kayaknya bukan orinya apa. Nah ini bingung aku guys. Kalau baterai enak, perbaikannya mudah, ordernya murah gitu. Kalau udah parah tinggal ganti mesin 1 blok gitu. Sebentar ini tak apain dulu, tak mikir dulu guys. Anjay. Ini tombolnya udah mati semua. Ini nggak bisa ditarik juga sih. Nah ini guys, susahnya itu di sini guys. Kita lepas dulu bandul ini, roda bandulnya ini ya. Ini kalau ada bandulnya kayak gini ya gitu, itu dinamakan otomatis. Kalau nggak ada bandulnya itu manual atau kinetik kayak gitu biasanya. Otomatis DNA-nya seperti ini gitu. Ini mungkin butuh beberapa episode ya kayaknya memperbaiki ini. 1 juta ini kalau misalkan tak buat baterai ya juga harus mesinnya menyesuaikan. Nah gitu, ini jam kuno masalahnya gitu. Otomatis ondodinya pun juga harus gimana sih, part-partnya carinya kadang nggak sesuai ukuran seperti itu. Itu aku paling males jam otomatis itu seperti itu, harus punya stok banyak. Sedangkan aku kalau stok banyak di sini tempat rosoknya nggak ada, tempat penampungan rosoknya. Ini tutupnya taruh di mana? Taruh sini aja dulu. Gitu.
guys. Nggak bisa semua ini. Oke, kita cek dulu. Nah, ini kita bersihkan dulu. Ini karatan banget ini. Kita gunakan. Enakan jam baterai guys ya, otomatis itu. Nanti kalau misalkan otomatis itu kalau nggak dipakai kita harus ngatur. Kalau zaman dulu baterai susah, tidak apa-apa. Sekarang baterai murah, banyak dijual di mana-mana. Beda zaman. Cek dulu guys. Kalau mau awet jamnya ya gunakan model-model standar. Kalau ini kuningan ya, ini kuningan. Oke tuh. Spandulnya. Yang penting kita itu lepas dulu ini di sini. Kalau dipencet dari sini bisa, kalau ini nggak bisa dicabut ya. Kita alternatifnya bagaimana? Kalau misalkan panjang tak cabut dari sini bisa. Ondel-delnya. Nah, itu yang enggak ada ondel-delnya ya. Kita cuci, harus cuci semua. Itu enggak bisa, nanti dipencet dari sini tuh bisa. Ini juga matot sih. Oke, kita bongkar dulu. Ini mesin krono. Ini biasanya orang otomatis kayak gini tuh dia memakai lensa guys, tapi saya masih pakai mata normal gitu. Sebenarnya lensa, namanya aku takut kalau misalkan
Duh, ini nggak mau juga ya. Ini dulu lihat jam ini ya, dia ceritanya itu apa itu kakeknya, di foto kakeknya ada ya gitu. Jadi lihat foto kakeknya pakai jam ini ya gitu kan, ini terselip di lemari tua gitu, lemari jati. Yang ini matot guys. Oke, kita taruh sini aja dulu. Karatan kayak gini ya. Deh cuy. Dan terjebak.
Gelasnya ini bisa sih. Masih tidak mau ini guys. Macet di sininya guys. Nah, mau bisa ini. Tapak saja, tapi takutnya patah asnya. Nah, gitu. Nggak bisa dipencet. Nggak mau juga sih. Nggak bisa di aku minta cari ini dulu guys. Oke, ini pas rapatnya dilepas dulu. Krono guys, ini masalahnya ini guys.
Oh, ini masih nyangkut ya. Tuh jarumnya masih nyangkut di situ, jadi dijabutnya ndak bisa langsung sih, harus satu-satu ini. Masalahnya itu guys, jarumnya itu masih cabut. Kalau tak paksa itu takut asnya pecah, asnya masih pecah, patah gitu. Gitu. Kayaknya jarumnya masih nempel gitu. Oh, ini dah. Ini yang biasanya rusak tuh di sini. Masih. Enak mesin baterai guys ya, gitu. Kalau mau servis murah, yang penting itu bodinya yang bagus gitu. Mesin itu tidak masalah, kalau menurut saya itu tidak masalah. Itu hanya apa ya, bisnis saja, bisnis. Maksudnya antara otomatis dan baterai itu loh. Kalau seni ya emang seninya di otomatis, tapi kalau untuk kebutuhan harian ya enakan baterai. Nah, ini tidak bisa dilepas soalnya ini di sini masih ada bautnya guys. Oh, kita harus apa ini dulu ya. Sini kendalanya ini, kalau tak paksa ini patah ini jarumnya ini. Kalau nggak jarumnya ya ininya, rodanya ini gitu, gearnya. Nah, seperti ini ya. Itu yang bertanggung jawab di apa ini sini ya, jarum kecil. Nah, seperti ini jarum kecilnya ini yang bertanggung jawab di situ. Mus enaknya gimana ini ya gitu, sedangkan ini harus nempel. Itulah yang bertanggung jawab, masa pun punya. Kita coba pelan-pelan. Nah, kukunya saya ini yang kena ya. Pelan-pelan. Itu nggak bisa ini. Patah ndak ini, takut patah aku. Kalau patah dah gak ada gantinya ini. Prai Win. Prai bah prai. Prai bah prai.
Ini tapi harus dibongkar dulu guys, bongkar semua dulu, bongkar dulu. Yang ini ndak bisa dicabut. Nah gitu. Kita bongkar dulu dari sini. Oke, kita bongkar dulu. Udah bisa. Bongkar dulu udah bisa itu guys. Nah, udah kayak gini kira-kira bisa ndak ini kalau misalkan tak cabut dari sini. Aduh, ini ndak, kurang runcing juga ininya masalahnya. Gitu. Kalau tak paksa dari sini ya itu takutnya patah aku. Atau ininya yang itunya yang luka, ini yang penyok nantinya, ininya knopnya penyok. Udah keluar ininya, udah keluar, mudah-mudahan bisa ya. Itu udah keluar, tadi nggak keluar itunya, hilang, udah kayak gini. Ih, parahnya ini guys. Sebenarnya kalau misalkan tadi dibuka lewat ini kan tadi kan sembunyi ya di sini, ini udah keluar ininya, tinggal pencet. Gitu. Oke, kalau udah kayak gini kan bisa dibongkar. Gitu. Seperti ini guys. Waduh, ini kayak gini guys. Ini satu. Udah parah, ini jam mahal tapi kayak gini ya. Oh, ini bagian sini, bagian as ini ya. Lepas dulu ininya, sini aja lah. Original ini guys, mewah bahannya ini, sampai ndak apa itu luka sama sekali, udah puluhan tahun. Itu biasanya kalau original ininya juga itu apa, part atau dialnya ini juga original. Nah, ini nggak enaknya ya, kalau nggak enaknya ya ada ini, kita buka dulu. Nggak enaknya otomatis tuh seperti ini. Kalau mengendaki jam harian gunakan jam harian ya, ada baterai gitu. Otomatis kena benturan dikit gitu langsung, kadang langsung rusak. Tuh kelemahannya banyak lah, namun seninya ya ada, seninya sendiri, pecintanya ada.
Tapi kalau misalkan teman-teman ini misalnya ditinggal 2 hari atau 3 hari itu nggak dipakai, itu akan mati, kita nyocokin lagi. Itu udah enaknya gitu. Kalau untuk outdoor itu udah enak. Wadidaw kawan-kawan, ini kayak gini guys. Udah. Aduh, masih nggak bisa ini. Ini udah patah malah. Yang ini patah, yang ini patah sekalian guys. Wadidaw kewan-kewan seperti ini guys. Ngerinya ini guys, ngerinya kan guys. Wis. Ininya ngerinya juga ini guys. Masih komplit gak sih? Mahal guys, puluhan juta ini guys. Kemarin aku cek itu antara 8 hingga 11 juta untuk harga barunya. Namun ini sudah pengeluaran zaman Belanda, udah nggak dikeluarkan lagi ya gitu Seiko ini. Ini udah terendam air berapa lama ini ya gitu sampai kayak gini, dan bahkan tanpa ada karat, sedikit karat paling di per-pernya saja itu yang membuat karat ini. Bahannya ini mungkin dari titanium ya, tak akuin jempol ini untuk bahannya ya. 1 juta ini mau terserah mau dijadikan apa itu mau diperbaiki mesinnya atau mau diganti baterai, terserah, yang penting hidup gitu. 1 juta oke, aku bilang gitu. Gunakan yang low saja guys ya, yang enggak cocok, gunakan ini enggak cocok, terlalu material yang tebal itu ya cocok. Untuk material tipis ini gunakan itu enggak cocok. Ini juga kayak gini nggak ada yang ngajari juga, namun kan sesuaikan mana-mana yang enak gitu. Nggak ada harus tekniknya itu pakai ini, itu nggak ada. Namun kita sendiri yang menyesuaikan di tangan gitu. Ini cocoknya ini. Saya belajar jam ini juga nggak ada yang ngajarin bro, asal main berani aja gitu. Kebetulan ada yang nyarvis ya, berpikir untuk bisa gitu. Ini yang dari Palembang ini tadi ya sudah ngirim jamnya ya, sudah ngirim ke saya ini. Tapi belum sampai ini ya, servisan dari Palembang sama bang siapa aku lupa. Ya aku nggak tahu kerusakannya apa gitu, kerusakannya di mana nggak tahu, namun kerusakannya tahulah sepintas, tapi lebih realnya atau pastinya saya juga nggak tahu kerusakannya di mana. Melalui foto saja set langsung kirim gitu. Ya tak buat bahan ajaran gitu. Main asal bisa gitu, karena kita sudah punya dasar pemikiran yang logis ya. Kita sudah punya
ilmu logika. Jadi hal seperti itu kecil gitu guys. Dari Palembang gitu. Aduh ininya terhapus guys, ini jelek. I don't like. Jelek. Kita mulai dari ini dulu guys, dari dialnya dulu. Ini dinamakan dial. Kalau ini menghendaki seperti baru lagi ya ndak bisa gitu. Oke, kalau gitu biar gini aja kita, daripada nanti pada hilang semua kan gitu tulisan-tulisannya, karena yang bikin seni adalah di sininya ini. Nah, kita ya bersihkan yang bagian ininya aja, yang yang berpotensi kita tidak usah tangani ya gitu. Cukup dikasih minyak saja yang berpotensi. Kalau tak remove semua takutnya nanti malah sablonnya hilang semua. Seperti Chronocap ini yang bikin mahal itu di sini ya. Jadi keturunan tukang jam saya juga nggak ada keturunan tukang jam gitu. Nyervis yang jadi mentor yang ngajari juga nggak ada. Kalau sekarang ada YouTube kan, mungkin ada tukang servis itu juga nggak pernah nonton saya gitu. Jadi asal main logis saja gitu. Intinya servis cuma satu gitu. Nah, teman-teman kalau mau jadi tukang servis langsung praktek saja gitu aja. Nyervis itu satu gitu. Kalau ada yang rusak ya diganti, udah itu aja. Kalau misalkan memperbaiki, memperbaiki ini tidak bisa ya ganti order deal. Udah gitu aja. Intinya mengganti order deal yang rusak gitu. Kalau memperbaiki order deal yang rusak itu gitu, itu maksudnya udah memperbaiki order deal gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini kita coba ganti mesin itu sudah termasuk bagian reparasi jam tangan. Nah gitu. Cuma pikiran seninya gitu, seninya itu dimainkan. Itu aja guys. Saya yakin semua orang itu bisa, sebenarnya semua orang itu apa-apa itu bisa semua. Cuma yang nggak bisa itu males gitu, gitu. Malesnya itu yang nggak mau gitu. Semua orang itu bisa semua guys aslinya. Misalkan ada motor ganti roda motor gitu, ganti
roda motor itu bisa semua, nggak usah diajari, itu bisa semua gitu. Apalagi ada bantuan kayak sekarang YouTube seperti ini, itu kan ya tinggal lihat, nah gitu. Jadi rumusnya harus begini, sesuatu yang bisa dilihat oleh mata gitu, yang bisa dikerjakan dan dilihat, itu berarti bisa kita tiru, nah gitu. Karena masih bisa dilihat, berarti kita bisa menirunya gitu. Namun ingat, di sini aku lebih mengutamakan logika dulu. Itu sumber pengetahuan itu logika gitu. Jadi beda orang yang belajarnya cuma ikut harus begini, iya harus begini, begitu tanpa ada dasar logika. Orang ini tidak akan mengerti maksudnya itu bagaimana itu tidak akan mengerti gitu guys. Ini dah ini udah terkumpul satu gini guys. Ini kita biarkan sementara, biarkan ini dulu. Kita beralih ke yang satunya. Ini kita tak perbaiki lagi mesinnya atau tak, sudah kayak gitu ya. Tapi kayaknya itu mesin original guys. Tapi yakin ini tampilan juga matot ya, mati total. Ini gimana ini guys ya, 1 juta kayak gini dikerjain 2-3 hari ya, enggak apa-apa, saya masih untung. Aku saja males pakai jam-jam otomatis tuh, malesnya nanti kalau misalkan nggak dipakai, harus ngatur lagi, nggak dipakai, malah pas kebetulan kita membutuhkan lihat jam, nggak ada HP dan lain-lain, dipakai mati, ribet gitu. Ini udah kayak gini guys. Piye iki guys, nah gitu guys. Piye iki, original sih original guys, tapi kalau nggak dirawat guys ya, ini maksudnya ini sih bukan nggak dirawat, lupa merawat gitu, karena ini tempatnya di lemari, apalagi kenang-kenangan dari kakeknya yang dulu zaman Belanda gitu. Mungkin jam ini itu kalau dulu kan kekayaan kan dihitung dari apa ya, dari ternak ya, itu dari ternak, zaman dulu itu ternak, bukan kebun, tapi ternak kayaknya gitu ya, sama kebun lah itu, sama hasil bumi. Ini kalau di nominalkan atau dikruskan dengan harga binatang itu sekelas harga sapi, dua ekor sapi sekitar segitu jam tangan ini. Statement saya ini mengandung sejarah, gitu. Ini juga termasuk sejarah guys.
ininya dah kayak gini guys. Kita bersihkan menggunakan ini guys. Hit. Ini aku belinya terlalu besar ya. Tak kira kecil malah besar segini. Jumbo. Ini aku udah suka ini guys, terlalu besar ini. Wah, aku salah beli ini, udah terlanjur beli banyak ini aku guys. Salah beli, nggak enak buat nyervis. Ini juga kalau tinggal satu, kalau habis aku, kalau ada kerusakan di IC dan lain-lain aku nggak bisa. Di PCB misalkan gitu. Sebenarnya barang ori gini guys, meskipun sangat jelek, lek gitu, seperti yang nyervis sama yang lihat nyervis, bukan kamu guys, ini maksud saya yang sebelah saya ini gitu. Itu masih memiliki harga tinggi guys. Gitu. Nah kalau teman-teman mau cari jam-jam kayak gini ya datang ke tempat-tempat rosok gitu, kita perbaiki sama-sama gitu di konten gitu. Yang ditanyakan apa, tanyakan apa, tak jawab sebisa saya gitu. Itu jawaban saya mengandung logika guys, tidak asal ngawur gitu, mengandung analisa. Jadi sebelum tak gini guys ya. Nah, kalau jamnya ada yang kerusakan langsung apa itu kasihkan kerusakannya seperti apa, masuk WA gitu, nanti difotokan kerusakannya dan kendalanya seperti apa, jadi enak saya. Ini ada panggilan masuk siapa sih, HP buat ngonten malah ada panggilan masuk gitu. Oke guys, ini saya buat season kedua ya, karena kayaknya itu penting, itu bukan spam atau spam sih, enggak. Oh ini suhunya juga panas guys, HP saya ini. Oke, besok kita akan perbaiki satu persatu guys ini. Oke, sementara gitu dulu, sampai nanti di episode memperbaiki jam Seiko original chronograph. Ini namanya itu Mon ya, chronograph Mon, bulan Sun Mon gitu, matahari dan bulan.